Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini teman-teman, ini ada penjelasan dari Esko PSSI ya tentang kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia, dan ada juga, dan ini ada penawaran dari dutanya Uruguay untuk mengajak ke Indonesia untuk bertanding di FIFA Matchday. Tapi ini belum ada jawaban juga dari PSSI. Tapi kalau misalnya ini jadi, ini bisa digelar di Indonesia, wah, akan sangat-sangat menarik sekali ya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat video pertama, teman. Ini dia jawaban buat lo semua yang nanya kenapa Elkan Bagot nggak masuk Garuda Calling kali ini. Kita lihat videonya. Elkan Bagot ini sudah ini ya udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati, kita beri semangat kepada Orat Mangun dan Elkan. Ya, itu adalah jawaban yang diberikan oleh federasi melalui esko kita, yaitu Pak Arya Sinulinga. Kurang lebih jawabannya, Elkan Bagot masih fokus untuk klubnya untuk saat ini. Dan gue berharap dalam waktu dekat Elkan Bagot seenggaknya ada wawancara dari media atau Elkan Bagot bisa speak up. Menurut gue perlulah ada yang klarifikasi, bukan cuma dari sisi federasi atau pelatih, tapi juga dari sisi pemain, yaitu Elkan Bagot sendiri. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya. Itulah penjelasan dari salah satu esko PSSI ya, dari federasi, Bung Arya Sinulinga. Tapi menurut saya ada jawaban ini ada janggalnya juga sih. Soalnya kalau misalnya FIFA Matchday itu kan wajib ya, si klub itu wajib untuk melepas pemain ke timnasnya gitu. Sementara ini kan bukan FIFA Matchday lagi, ini kan kualifikasi Piala Dunia gitu. Otomatis ini kan di bawah kalendernya FIFA ya, di dalam kalendernya FIFA. Nah, sementara si Pak Arya tadi ngomong katanya si Elkan Bagot mau fokus di tim gitu. Kan harusnya tim udah melepas ini si Elkan Bagot ini ke timnas. Kenapa masih ada alasan seperti itu? Nah, itu perlu jadi pertanyaan juga ya. Soalnya kalau misalnya si Elkan Bagot itu fokus di tim, otomatis dia tidak sudah melanggar aturan ya kalau misalnya dia tidak melepas si Elkan Bagot ke tim. Dalam hal ini mungkin Elkan Bagot juga lagi free ya, sedang tidak ada pertandingan, sudah selesai gitu. Kenapa tidak dipanggil? Nah, itu kan menjadi salah satu pertanyaannya juga gitu. Lanjut. Kemarin Rusia, sekarang Uruguay. Timnas kita emang lagi naik daun ya. Siapa sangka setelah Rusia sempat ngelirik, sekarang giliran Uruguay yang pengen nyicipin panasnya perlawanan Garuda di lapangan. Uruguay, negara yang punya 2 bintang Piala Dunia di dadanya, sekarang ngasih sinyal mau uji coba lawan Indonesia. Duta Besar Uruguay buat Indonesia, Cristina Gonzalez bilang, kami siap datang bawa skuad utama kalau match ini beneran terjadi. Kabarnya sih, laga ini bisa jadi bagian dari perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uruguay di tahun 2026 nanti. Tapi bisa juga lebih cepat, asal dua negara gercep ngatur jadwal. Kebayang nggak nonton timnas main lawan Valverde, Darwin Nunes, dan juga Ugarte? Menpora juga bilang kalau ini kesempatan emas buat Garuda ngukur kemampuan lawan tim elit dunia. Dan yang lebih mantep lagi, kalau matchnya masuk kalender FIFA, bisa nambah poin ranking kita juga. Siapa coba yang nggak pengen lihat Indonesia naik peringkat dan makin ditakutin di Asia? Tapi ingat, ini bukan cuma soal show off, ini tentang pembuktian bahwa timnas kita udah layak dilirik dunia. Bukan cuma jadi tuan rumah, tapi juga jadi lawan yang patut dihormati. Jadi siap-siap aja, tahun depan bisa jadi tahun penuh kejutan. Uruguay datang, GBK penuh, Garuda terbang tinggi. Dari dulu, ini kan mimpi kita, selalu langganan lawan tim besar. Dan sekarang, mimpi itu mulai diketok pintunya. Nah, ini aja Uruguay aja gitu meminta ke timnas Indonesia untuk bertanding ya. Sementara ada tetangga kita yang soal menolak gitu. Ini Uruguay loh. Ini Uruguay yang udah 2 kali jadi juara dunia ya. Sementara tetangga kita itu apa gitu. Dia tidak membaca diri ya. Dia sombong. Kesombongannya sudah menyundul langit itu. Padahal belum apa-apa, dia udah
sok-sokan nolak gitu. Padahal ini Uruguay, kemarin Rusia yang menawarkan diri untuk bertanding dengan Indonesia ya. Sementara tetangga kita belagu sombong. Jelang duel panas timnas Indonesia melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, pernyataan mengejutkan keluar dari mulut striker andalan timnas Cina Zhang Yuning. Pertarungan hidup mati antara timnas Indonesia dan Cina di ronde ketiga menjadi sorotan dunia. Zhang Yuning, yang dikenal sebagai mesin gol timnas Cina, angkat bicara soal persiapan timnya menghadapi skuad timnas Indonesia. Zhang Yuning tak mampu membayangkan bermain di tengah atmosfer gila Stadion GBK. Kami sudah siap secara strategi dan kondisi fisik, tapi atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu tantangan besar bagi kami. Fans Indonesia sangat bersemangat dan tekanan itu nyata, ujar Zhang Yuning. Jika seorang striker sekaliber Zhang Yuning mengakui bahwa atmosfer Stadion Gelora Bung Karno adalah tantangan mental tersendiri, maka jelas bahwa dukungan supporter bisa jadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia untuk mengandaskan Cina. Tidak heran, banyak tim besar yang pernah bertanding di GBK merasakan sendiri intimidasi dari ribuan supporter yang hadir. Wah, akankah atmosfer GBK mampu membantu skuad Garuda menumbang timnas Cina? Gimana menurut kalian? Kemarin waktu kita tanding di Cina itu kan ball possession didominasi oleh timnas kita ya, timnas Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti dengan hanya keberuntungan aja ya waktu itu Indonesia bisa kecolongan dari Cina. Nah, nanti mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari ribuan fan timnas di GBK nanti mudah-mudahan bisa membawa keberuntungan untuk Indonesia ya, dengan adanya para penonton yang super gila itu ya, sangat penonton Indonesia itu sangat militan ya, sangat kuat sekali di dalam stadion untuk meneror para pemain-pemain lawannya itu. Oke, kita nantikan aja ya, mudah-mudahan nanti Indonesia melawan Cina, mudah-mudahan Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut, dan ya kita nanti minimal imbang lah lawan Jepang ya, dan tim-tim lain seperti Australia itu terpleset ya, mudah-mudahan maunya. Guys, ada info terbaru nih sob. Ya, beberapa supporter Malaysia mengeluhkan harga tiket termurah yang dikeluarkan oleh FAM masih dibilang cukup mahal. Padahal tiket termurah yang disediakan untuk fans Harimau Malaya ini sekitar Rp40. Jika dirupiahkan sekitar 150 ribuan sob. Jadi sangat berbanding terbalik dengan penjualan tiket timnas Indonesia, di mana harga termurah disediakan oleh PSSI sekitar 300 ribuan. Itu pun dalam hitungan jam langsung ludes terjual. Berbanding terbalik ya, di Malaysia harga tiket termurah 100 ribu aja mereka nggak mau beli gitu, kemahalan gitu katanya. Sementara di Indonesia sampai 300 ribu ya, mahalan mana 100 ribu sama 300 ribu, di sana tidak mampu beli gitu. Mungkin di sana lagi ini bang, lagi krisis beras, jadi daripada untuk beli tiket ya mending beli beras dulu gitu ya, untuk makanan pokok. Takut kalah, Malaysia tolak tantangan timnas Indonesia. Malaysia resmi menolak laga uji coba melawan Indonesia di FIFA Matchday 2025. Alasannya, bukan karena jadwal, tapi karena takut citra rusak kalau kalah. Padahal Garuda sekarang jadi incaran negara-negara besar kayak Belanda, Portugal, dan Rusia. Legenda Malaysia, Safi Salih pun geram, kalau terus menghindar, kapan majunya? Sementara Indonesia fokus ke Piala Dunia 2026, Malaysia sibuk jaga ranking semu. Saat dunia rebutan lawan Garuda, Malaysia justru mundur perlahan, dan semuanya kembali ke satu kalimat, takut kalah. Malaysia tolak tantangan timnas Indonesia. Cuma satu kalimat aja, itu cuma takut kalah. Indonesia nanti bisa membantai Malaysia. Kalau misalnya Malaysia sudah dibantai oleh Indonesia, otomatis mereka udah nggak bisa nyinyir lagi gitu, mereka udah nggak bisa ngomong lagi. Mereka masih itu juga sekarang mereka masih membangga-banggakan Piala AFF tahun 2010 itu, tahun 2010 masih bisa dibangga-banggakan oleh mereka gitu, padahal itu sudah lama sekali ya, udah sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Itu mereka masih jadi acuan gitu ya, seperti itu. Padahal di pertandingan terakhir Indonesia lawan Malaysia tuh mereka dibantai 4-1 lah oleh Indonesia waktu itu, waktu ada Piala AFF di Singapura itu kalau nggak salah ya.
Nah, itu mereka mungkin dengan itu mungkin mereka merasa ciut, takut sehingga mereka tidak berani lagi untuk bermain dengan Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.